UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Selamat malam pendengar, Energi Sukses Bisnis RRI bersama 11 founder dan pebisnis ternama. Dan tema kita untuk malam hari ini adalah produksi sepatu kekinian karyakan pengrajin lokal Yogyakarta. Bersama saya Fahmi Andrian, dan di studio juga sudah hadir bersama kita speaker ya dari Coach Margeti Herwin, Master Coach dan founder Smart Business Coaching Firm. Selamat malam Coach. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Coach? Kabar luar biasa. Luar biasa ya. Pokoknya kalau ketemu Coach ini, saya kalau ngelihat pertama kali ya, first sight gitu ya. Itu bawaannya pengen jadi pengusaha. Wes, luar biasa. Jadi ide-ide itu langsung muncul gitu Coach. Siap. Ini edisi ke-34. Oh, 34 ya. Mungkin ke-35 atau 40 saya sudah jadi pengusaha. Alhamdulillah, insya Allah Bang Fahmi. Nah Coach, kita juga sudah ada nih di lewat daring ya, melalui Zoom. Sudah ada narasumber kita, ada Dani Ika Suryandari, pemilik usaha sepatu Kewa di Yogyakarta ya, DIY. Kita sapa ya Coach ya. Ya. Mbak Ika, selamat malam Mbak. Bu Dani. Oh, selamat malam Bu Dani. Oh Bu Dani ya, manggilnya Bu Dani ya. Soalnya nih bisa Bu Dani, Bu Ika, Bu Suryandari gitu ya. Jadi karena Coach sudah kenal mungkin kalau Iya, jadi Bu Dani ini di Jogja. Oh di Jogja. Jadi Jogja. Jadi adalah founder dan pemilik usaha sepatu Kiwa. Nah ini sepatu dari Jogja dan dibuat oleh pengrajin sepatu lokal Jogja. Oke, menarik. Saya pengen langsung tanya aja Coach ya bersama. Silakan. Bu Dani. Bu Dani ya. Bu Dani bisa mendengar saya Bu ya? Jelas Bu ya? Iya. Oke. Jadi punya standar selera sepatu yang kebetulan jadinya sama gitu loh sama mereka. Punya referensi yang juga standarnya tuh jadi dinaikin gitu loh sama mereka gitu loh. Jadi karena mereka kebetulan kan bener-bener mengulik tentang sepatu itu banyak, jadinya saya dengerin aja kalau awalnya dengerin mereka gitu. Terus memang kalau saya sendiri lahir di keluarga yang memang bisnis, ibu saya punya catering gitu, saya sendiri juga dulunya juga punya bisnis juga gitu kan, catering juga gitu, tapi untuk anak-anak gitu. Jadinya ada, kalau dari keluarga suami memang mereka semua kerja profesional. Jadi saya aja yang usil waktu itu, yang nekat, ayo bisa nggak bikin gitu, kita bisa bikin gitu, tahu nggak kita bisa bersama siapa gitu kalau mau bikin gitu kan. Terus mereka bisa apa ini bisa jualnya gitu maksudnya. Dari antara keluarga tuh memang saya yang concern di masih di rumah gitu loh sama anak-anak gitu kan, karena mereka masih kerja profesional semua. Terus saya bilang kayak ngerasa ketantang kan, bisa kok ayo gitu. Nah jadi akhirnya alhamdulillah kayaknya semesta memang mendukung, kami dipertemukan dengan banyak sekali orang-orang yang memang ahli di bidang sepatu kebetulan jadinya, saking bertanya gitu kan ya. Terus mereka tahu bahwa kami punya kok beda ya, mereka ini beda gitu loh ngomongin tentang sepatu karena kebetulan kan masih kerja profesional, tadi kan masih punya gaji sebetulnya, jadi tidak jadi gantungan bisnis ini gitu loh. Harapannya tuh nanti kalau tua kita masih tetap punya kegiatan, kita punya karyawan, punya teman gitu, rencananya tuh begitu sebetulnya. Oh ya, rencananya begitu sebetulnya. Oke. Terus kok bisa ketemu Coach Getty itu gimana ceritanya sampai semangat gitu? Iya itu lagi tuh Coach Getty ini saya tuh tidak gampang ya untuk jadi sepatu ya, maksudnya tuh di usaha sepatu apalagi di Jogja ya, terus terang waktu itu kami memulai itu bingung gitu loh sama siapa, sebab setahu saya di Manding waktu itu saya pergi ke Manding itu cuma ada 2 yang bikin sepatu tuh, cuma ketemunya 2 aja di Manding. Dan kucing saya maaf. Iya nggak apa-apa. Terus? Jadi dua perajin aja, itu pun sudah tua-tua gitu loh. Jadi akhirnya
bertanya juga lah sama mereka gitu kan, mana sih kita gitu kan kalau misalnya mau gitu kan, terus supaya yang bisa regenerasi gitu lebih muda, ada nggak yang lebih muda gitu loh harapannya tuh. Nah, ketemu sama Coach Getty udah setahun ya Coach ya? Ada setahun ya? Belum ada ya Coach ya? Belum tahun ini. Belum ada setahun ya, baru tahun ini ya. Nah itu kayak kebuka gitu loh sama Coach Getty bahwa banyak peluang ya Bu, sebetulnya bisa loh Bu gitu sama Coach Getty tuh. Akhirnya jadi ngerasa kayak iya ya, yang awalnya kayak cuma dijalanin slow aja, jadi sekarang belajar lebih banyak. Oke. Sama Coach Getty. Diawali slow aja, sekarang belajar lebih banyak. Oke, saya ke Coach Getty sebentar ya Bu Dani ya. Coach, ini kalau dengar ceritanya gitu Coach ya, ini seperti impian banyak orang yang punya ide-ide brilian gitu, terus tersalurkan gitu. Apalagi ada support sistemnya dari suami mungkin, atau dari kakak, dari abang, kadang kan begitu ya, menjadi penyemangat gitu ya. Tapi untuk mengambil satu langkah action, terus terjun langsung, siap menerima suka dukanya, itu jarang ada orang yang begitu. Nah gini, kalau kita bisnis, sukailah bisnis Anda, kan gitu ya. Kalau kata-katanya sukailah bisnis Anda, awalnya dia nggak suka. Awalnya dia mungkin hanya menebak-nebak atau mencoba-coba menjalankan sebuah bisnis yang dia mau jalankan. Tapi lebih bagus kalau Anda suka dari. Jadi ini memang hobi, memang passion, dan memang sangat menyukai bisnis ini, sehingga ini dijalankan, tetapi tidak ada tantangan atau sebuah keharusan untuk menjadi besar atau menjadi untung, kan gitu ya. Safety net karena masih bekerja. Itu adalah salah satu kondisi yang terjadi pada orang yang sebenarnya usahanya hanya sekedar hobi, tidak mencari target keuntungan. Nah, ini bisnis bisa bagus, bisa jelek. Karena sebenarnya cita-citanya adalah nanti untuk masa tua, sehingga ini bisa menutupi kebutuhan pada saat kita sudah nggak dapat gaji. Tapi ternyata begitu dijalankan karena suka tadi, banyak menemukan kemudahan-kemudahan, banyak menemukan bahkan opportunity baru yang membuat, loh kok lumayan ya bisnisnya, kok tumbuh ya. Tapi masih ada kendala, kayaknya visi saya besarnya apa ya? Nggak punya visi besar, tidak punya misi dalam menjalankannya, sehingga dia cuma sekedar aktivitas hobi dalam menjalankan usaha. Nah, begitu saya ketemu dengan potensi-potensi UKM atau bisnis yang seperti ini, yang saya tanya dulu, sebenarnya purpose bisnis ini jauh ratusan tahun ke depan untuk apa sih? Sepatunya ini kenapa dibilang sepatu kekinian? Karena kalau ngelihat sepatu Kiwa ini sepatunya bener-bener waduh, kesukaan anak generasi milenial sekarang. Warna-warni, Gen Z ya. Gen Z, kulitnya bagus gitu ya, tidak kaku dan empuk, dan kalau orang pakai itu nggak kelihatan buatan Indonesia. Itu kelihatan buatan luar negeri yang kualitasnya bagus, dipakainya enak, bahkan bisa menjadi collection sepatu, kan gitu kan. Nah, saya tanya, Bu, omsetnya berapa, Bu? Omsetnya segini, Coach. Loh, kok kecil amat? Ini baru 20-30% dari potensi yang bisa didapat. Wah, si ibu kaget, Bu Dani kaget lah. Bener, Coach, bener. Karena satu, secara kualitas sepatu ini bagus. Terus misinya adalah, Coach, saya ingin membantu pengrajin sepatu lokal Jogja yang udah hampir habis kehilangan pekerjaan. Jadi ini misinya luar biasa. Makanya dalam beberapa episode terakhir ini saya mengangkat bisnis-bisnis UKM yang membantu lingkungan sekitarnya, pengrajin lokal, pembatik yang memang tradisional, sehingga mereka dapat pekerjaan, kita akan tumbuh bersama, dan zaman ke depan adalah zaman kolaborasi bisnis. Coach, maaf saya potong, itu tadi membantu bisnis yang lokal yang hampir putus gitu ya. Jadi kan si Ibu Dani ini katanya membantu usaha sepatu lokal putus. Itu pengrajin. Pengrajin itu putus itu apakah dia tidak berinovasi atau dia tidak seperti apa? Kenapa, Coach? Macam-macam. Ada yang tadinya dia kerja di pabrik sepatunya tutup. Ada yang memang hari-hari jadi pengrajin sepatu, pemesanannya berdasarkan order. Sekarang semuanya ada di online. Kalau orang belanja di online,
pasti di marketplace atau dimanapun platform online cari yang murah. Ya. Nggak bisa dilihat karena online. Begitu nyampe dipakai 3 bulan jebol. Ya, setuju. Nah, kita akan gabungkan semua kondisi itu bahwa si konsumen ingin yang kuat, ingin yang harganya ya kalau murah janganlah. Harganya pas, harganya fit dengan produknya. Sehingga Kiwa bisa memberikan itu semua. Oh, Kiwa salah satunya. Kiwa salah satunya produk lokal sepatu Indonesia yang bisa memberikan satu, modernnya dapat, trennya dapat, fashionnya dapat, kenyamanannya dapat, dan ini semua namanya value proposition. Dan itu yang akan menjadi konten marketing kita, itu yang akan menjadikan judul-judul video kita, testimonial kita, gitu ya, sehingga kita nggak perlu takut ini akan rugi atau ini nggak ada yang beli, justru akan takut menolak pembeli karena produk kita tidak bisa memenuhi pasar. Oke. Udah sampai kayak begitu harusnya. Ya, saya ke Bu Dani ya, Coach. Bu Dani. Ya, saya penasaran emang sebagus apa sih Kiwa? Nah, boleh Bu kasih lihat contohnya, Bu. Sampai dikasih nilai yang begitu spesial sama Coach, sampai yang tadi katanya omsetnya cuma sekian persen aja, Coach sampai menggambarkan, wah ini salah, harusnya ini bisa berkembang sedemikian rupa gitu kan. Nah, setelah ada support yang sebegitunya dari Coach itu, apa yang Bu Dani lakukan? Ya, kalau bicara tentang sebagus apa sih Kiwa gitu, kalau saya ngelihatnya sih, ya ini yang baru saat ini bisa kami persembahkan gitu kan. Jadi memang kami mungkin tidak banyak model yang aneh-aneh, tapi kami fokus dan kami terus memperbaiki. Kalau misalnya ada hal-hal yang di model sepatu itu tuh masih banyak perlu perbaikan gitu, memang di situ aja gitu fokusnya. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, Mbak nggak bikin itu, nggak bikin ini, saya bilang teman saya brand yang lain sudah bisa ada yang bikin, silahkan ke sana aja, pasti R&D mereka sudah panjang gitu kan untuk bikin sepatu tuh, karena di Kiwa sendiri itu timnya mulai dari kita awal dari bikin pola sampai ada ke wear test namanya. Wear test dulu. Jadi kalau misalnya memang dianggap cukup udah mumpuni gitu ya untuk sekelas lokal, itu dianggap baik gitu, bagus gitu ya, alhamdulillah, berarti memang begitu harapannya gitu loh dari kami gitu. Bu Dani, coba kasih tunjuk sepatu yang di belakang Ibu tuh, Ibu pajang-pajang, coba Ibu ambil, Ibu kasih lihat. Karena sepatu saya Kiwa. Oh sama? Sepatu saya Kiwa. Oke. Warna-warni gitu ya. Oh, itu terbuatnya dari bahan apa, Bu? Kulit ini. Dari kulit. Yang warnanya agak pink, Bu, warna-warni memang sepatunya. Saya penasaran sama orang yang jual sepatu kulit harganya pas dan itu. Iya. Jadi ada yang jadi ini macam-macam ya warnanya. Warnanya ada pink, biru gitu ya. Wah, warna-warni. Itu kulit semuanya itu? Iya, ini dari kulit. Oh. Dalamnya liningnya pun juga kulit. Itu berapa, Bu, satunya? Ini 989.000 harganya. Oke, itu masih di ini, masih apa? Apakah harga Ibu atau udah harga online? Sudah harga dilepas ke konsumen. Oke, baik. Kita sebentar angkat telepon dulu ya, Bu Dani, Coach. Ya. Ini teleponnya. Iya. Sebentar nih. Ada Bu Gebi di Jogja ya, Bu Gebi. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Iya, silakan Bu Gebi, mau bertanya apa? Ini kan produknya dari Jogja ya. Kalau dari Jogja saya ingin tahu. Ini kan Bu, dikecilkan saja suara radionya nanti biar nggak feedback, Bu. Saya ingin tahu aja itu alamatnya di mana. Ya. Terus? Semoga sukses seterusnya begitu aja. Amin. Oke, terima kasih. Bu Gebi. Nanya alamatnya di mana ini? Saya nanyanya tambahin deh. Alamatnya di mana? Ada banyak cabangnya. Ya, saat ini kalau untuk home store-nya Kiwa sendiri ada di Sleman, di Wedomartani Tajem Sleman, Puri Domas. Jadi kalau nanti di Gmap, Ibu bisa ketika
aja rumah kita ini sih memang baru ada di sini aja, home store-nya di Jogja, di Bandara Iya juga ada, terus di gedung Dekranas dan Sleman juga ada. Nah, ini dijualnya online juga Kak Bu? Iya, selama ini sih kalau dari 2015 itu 80% online, tapi kalau sekarang udah 50-50 ya, udah banyak yang datang setiap hari, sudah ada tamu terus. Ya, sudah ada penggemarnya ya? Alhamdulillah iya. Repeat ordernya juga sudah lumayan tinggi ya. Menariknya kalau ke sana nggak bisa beli satu. Oh ya? Karena warna-warni belinya 2, 3 gitu. Berarti kalau datang ke sana harus tunggu gajian. Jangan tanggal tua, bahaya. Saya penasaran. Pertama tadi Coach Getty mengatakan bahwasannya ketika Bu Dani ketemu Coach Getty itu Bu Dani itu masih cuma dapat tadi 30% dan 40% something lah gitu ya dari yang harusnya bisa berkembang sampai dengan 100% gitu. Itu waktu di titik itu tuh waktu Ibu membantu tadi yang pengrajin lokal, sepatu lokal itu berapa sih sebenarnya dapat omsetnya? Kenapa bisa punya pikiran membantu mereka? Kenapa Bu? Jadi begini, jadi waktu itu tuh tergeraknya tuh karena kita itu kan kalau kita lihat di data itu bahwa Indonesia itu termasuk negara nomor 4 terbesar yang membuatkan sepatu untuk brand-brand besar dunia. Tapi begitu di Indonesianya sendiri, kenapa kemana gitu loh, kemana mereka? Padahal brand besar itu berarti kan ilmu mereka tuh udah diakui. Iya, diakui gitu loh. Udah banyak ilmunya, tapi begitu kita ke perajin lokal yang ada tuh, kenapa model sepatunya masih begitu-begitu aja? Ada terus terang itu memang seperti ada seperti beda gitu loh, beda dunianya tuh beda. Jadi yang lokal yang benar-benar lokal banget Indonesia gitu loh, nggak bisa kenapa nggak berubah gitu kan? Ternyata ya itu tadi yang bekerja di pabrik-pabrik besar, di brand-brand besar dunia itu, mereka itu ya cuma bekerja untuk di sana gitu loh, karena gajinya lebih mumpuni dapat di sana gitu. Jadi untuk mereka berjuang sendiri, bisa jualan sendiri itu kayak nggak mungkin gitu loh. Nah itu awalnya tuh makanya saya pun senang, alhamdulillah waktu itu bertemu dengan orang-orang yang memang pinter gitu loh, bikin orang-orang di Jogja yang kebetulan memang ngajarin dari nol. Kalau menurut mereka tuh, mereka seneng ngajarin perajin-perajin di Jogja itu, karena perajin di Jogja itu telaten gitu loh, sabar gitu. Jadi mereka beda gitu loh sama yang mereka temuin di daerah-daerah lain gitu, menurut mereka begitu. Walaupun ya memang kayak masih lambat gitu loh jadinya katanya gitu, tapi ya sudah ya nggak apa-apa, belajar itu jadi tantangan gitu loh buat kami. Ada berapa pengrajin Bu Dani sekarang yang tergabung di produksi Kiwa? Sekarang untuk di workshop sendiri suaranya putus-putus Bu. Kita berapa? Ya, ini kita masih kendala teknis sepertinya. Ya, sama suaranya putus-putus Bu, tolong diulang Bu. Iya. Berapa banyak Bu tadi Bu? Sinyalnya kurang. Sekarang di workshop saya ada 15 orang. 15 orang. 15 orang. Baik. Itu workshop itu berarti pengrajin, bukan? Pengrajin lokal. Oh, pengrajin lokal. Iya, pengrajin lokal. Iya. Baik, Bu Dani, nanti kita bahas lebih jauh mengenai sepatu Kiwa ini. Saya juga masih penasaran banyak sekali, dan Coach, kita harus break terlebih dahulu. Kami juga mengundang Anda, pendengar dan juga pemirsa RRI Net yang ingin bertanya langsung bersama Bu Dani atau dengan Coach Margetti. Silakan ya, Coach Erwin. Anda tinggal telepon saja langsung di 021 kalau luar daerah, 352-3172, 384-4545 dan 386-2375, atau bisa juga melalui 081399399888. Kami akan kembali pendengar setelah informasi yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami. Sukses bisnis ya, dan kita masih membahas mengenai produksi sepatu kekinian karyakan pengrajin lokal Yogyakarta ya. Tadi ya ada Bu Dani Ika Suryandari selaku pemilik usaha sepatu Kiwa ini di Jogja yang sudah berbagi informasi kepada kita sedikit banyaknya. Ada Coach Margeti Herwin juga yang sudah menjadi salah satu sistem support untuk Bu Dani gitu ya. Tinggal menjadi sistem support saya aja nanti. Gimana caranya mulai usaha gitu ya. Nah, kita ke Bu Dani sebentar ya Coach ya. Ya. Bu Dani, saya penasaran tadi jumlah karyawannya 15, terus sampai dengan saat ini sudah bisa memproduksi berapa banyak ini sepatu dan sudah disebarluaskan kemana saja? Kalau online kan setahu saya mungkin sudah bisa ke seluruh Indonesia. Apakah juga ada permintaan dari luar negeri mungkin? Iya, jadi kalau di 15 itu di workshop aja. Jadi tapi kalau total dengan karyawan yang ada di toko, totalnya ada 21 karyawan sekarang. Ya. Jadi alhamdulillah Kiwa memang udah bisa di pasar domestik aja tuh udah dari Sabang sampai Merauke sudah alhamdulillah sudah ada semua gitu yang beli secara online. Dengan kami ikut pameran-pameran kayak di Jakarta gitu ya, di Inacraft itu kan semakin mendekat dengan pasar ya. Memang trend fashionnya kan banyak kan memang dimulai dari Jakarta. Beberapa pameran-pameran di luar negeri juga kami ikutin juga, dapat fasilitas dan kepercayaan dari kayak Bank Indonesia gitu. Itu juga membuka peluang baru gitu loh. Banyak sekali yang surprise gitu bahwa oh ada ya barangnya gitu. Jadi mereka tuh sepertinya saya akan datang dan coba nanti kita lihat peluangnya seperti apa, sebab mereka nggak nyangka kalau ada barang seperti ini gitu loh di Indonesia juga, di Jogja terutama gitu. Terus untuk beberapa yang pembeli-pembeli di luar negeri juga banyak, mereka dari online juga rata-rata, dari Instagram kebanyakan dan Facebook. Lalu ekspor juga sudah ada, walaupun nggak banyak, bukan ekspor yang besar, karena memang kan ibaratnya produknya kan tergolongnya kayak artis gitu kan ya, bukan yang kontaineran besar, tapi yang kayak kodi-kodian gitu ya. Bukan yang kayak gitu. Apa tadi terakhir pertanyaannya Mel? Iya, negaranya mana aja? Kemana aja udah dikirim tadi? Ya, kalau negaranya pernah ke Belanda, pernah ke Kanada, ke Jepang, Korea, Hong Kong gitu, pernah. Terus kayak kalau ASEAN juga lumayan ada. Lalu kalau produksi kami memang belum banyak, dalam 1 bulan baru sekitar 250 sampai 280 pasang sepatu. Jadi sudah ekspor ke luar negeri nih. Ya. Coach, ini prestasi yang luar biasa ya. Bu Dani, saya ke Coach Getty dulu ya. Coach Getty, ini menarik ketika pembahasan mengenai kualitas tadi. Dan Kiwa ini dinilai memiliki kualitas yang lebih bagus, bahkan bisa sampai ke pasar ekspor. Karena saya juga tahu bahwasannya sebenarnya pengrajin lokal Indonesia itu luar biasa loh, dan bisa merek-merek terbesar itu kan buatan made in Indonesia kan. Kalau kita beli di sana tuh saya lihat, wah ini kok made in Indonesia sih. Tahu gini saya beli di Indonesia aja, tapi nggak boleh dijual pula gitu kan. Itu kenapa Coach? Sampai ada bisa hal seperti itu, Indonesia yang harusnya bisa membuat sesuatu yang lebih bagus gitu ya, tapi ternyata dijualnya ke pasar luar, dan orang-orang luar itu pintar pula ngambilnya pengrajin kita yang bagus-bagus. Ya jadi gini, kenapa dia produksinya terbatas? Karena ini masih handmade. Masih handmade dan dibuatnya benar-benar dengan cinta gitu ya, dengan hati, sehingga hasilnya itu beda. Dan kalau saya bilang, dia bukan beli sepatu, dia beli yang namanya karya seni dalam bentuk sepatu, karena ini pengrajin lokal di Jogja. Dan itu sebenarnya daya tariknya bukan cuma produknya dijual atau dibeli, tapi pariwisatanya akan juga meningkat. Makanya kalau misalnya kita nanti ke depan pemerintah menginginkan kita mengekspor, UKM ini jangan disuruh jadi pabrikasi, justru bekerja samalah dengan pabrik-pabrik besar sehingga UKM ini tetap mempunyai royaltinya. Karena kalau untuk produksi besar kita mungkin butuh waktu lama untuk UKM-UKM ini bisa menyediakan dan memenuhi pasar permintaan luar negeri. Modalnya juga besar. Modalnya juga besar, kesian gitu. 2 kontainer, 3 kontainer. Tapi bagaimana kita membangun yang namanya ekosistem bisnis?
orang yang ahli manufacturing, pabrikasi, ya memang dia ahli di sana dalam membuat produk massal. Nah, UKM ini dengan produk terbatasnya, mereka punya seni, mereka punya yang namanya hak paten terhadap produknya, mereka harus dihargai, dan mereka bekerja sama dengan manufacturing ini dengan sistem mungkin royalti bagi hasil. Itu semua bisa dilakukan, dan pemerintah mendukung dan memfasilitasi untuk hal tersebut. Ini perlu dijalankan, karena kalau kita ambil idenya, terus UKM-nya itu kita tinggalin, kita akuisisi sehingga dia akhirnya jadinya bekerja sama perusahaan besar, ya kesian gitu. Ini harus dibuat dalam bentuk bagaimana kerjasamanya, bagaimana pembagian royaltinya, karena semua juga pengen untung. Tapi kalau dipaksain UKM ini jadi besar, waktunya lama dan belum tentu berhasil juga. Mereka perlu investasi besar, mereka akhirnya hutang, mereka nggak ngerti pabrikasi, akhirnya bukan jadi eksportir, malah jadi mereka hilang bisnisnya. Ini yang harus kita lihat ke depan, sehingga saya sebenarnya kalau misalnya mengcoaching UKM, saya fokuskan kepada dia dapat potensi maksimalnya, dan dia dapat membantu masyarakat sekitarnya dulu sehingga dia bisa mendapatkan apa yang bertahap sesuai dengan potensinya untuk dia dapat, dan juga orang-orang di sekitarnya bukan hanya cari kerja, tapi mereka bekerja sama secara kolaborasi usaha tadi. Itu yang menarik. Jangan lawan ikan besar ya, ikan kecil mendingan kerjasama gitu. Kerjasama, karena sekarang zamannya kolaborasi. Makanya ekspor sepatu keluar itu kalau cuma pabrikasi mungkin hilang nuansa seni handmade-nya. Tapi kalau bisa dikolaborasiin, saling mensupport, wah Indonesia luar biasa gitu. Bukan nggak bisa, semua pasti bisa. Oke. Jadi ini menarik. Nah, kalau si Kiwa ini sendiri berarti peluangnya untuk berkolaborasi cukup besar ya, Coach ya? Cukup besar karena kualitasnya udah dapet, orang itu pelanggannya mencari, tapi kapasitas produksinya itu pun kita perlu naikin kan. Kalau dinaikin pasarnya tidak menerima, akhirnya barangnya nggak laku. Tapi sekarang kondisinya adalah begitu dia keluarin produk baru itu lumayan yang minta gitu. Ini PR-nya 250 tadi per harinya. Ini luar biasa juga sebenarnya. Nah, saya ke Bu Dani. Bu Dani, sampai dengan saat ini sendiri, Bu Dani sudah cukup lama ya berada di penjualan sepatu Kiwa ini. Sudah adakah investor mungkin yang menawarkan kerjasama atau hal-hal lain? Suaranya sudah ada yang datang ke kami gitu kan, menawarkan beberapa peluang kerjasama. Nah itu tadi masih belajar nih sama Coach Getty nih, biar nggak salah langkah gitu loh apa yang kami lakukan. Semoga bisa kedua belah pihak itu bisa long lasting, bisa sustain kan jadinya. Jadi kami memang kayak nyari jodoh ya, jadinya kayak cocok-cocokan gitu loh. Jangan sampai nanti apa yang sudah kami perjuangkan selama ini yang kami punya, jadi kebanyakan kan contoh-contoh yang sudah ada jadi milik orang lain gitu loh. Kalau kami nggak hati-hati dan kami nggak pinter-pinter gitu loh membaca peluangnya. Nah Bu Dani, dari tadi 21 orang yang ada sebagai bekerja sama dengan Bu Dani ya, karyawannya itu kondisi mereka sebelum yang tadinya agak-agak kan agak mengkhawatirkan gitu ya, mau tutup atau mau apa tadi gitu, terus sampai sekarang sudah jalan seperti ini. Itu bagaimana mereka saat ini kondisinya? Apakah tambah semangat atau mungkin nanti hire karyawan lagi atau gimana mereka? Iya, insya Allah ya, bismillah. Kalau harapannya tuh nambah lagi yang bisa membersamai karya-karyanya di Kiwa gitu kan. Memang sih kalau keluarganya mereka terutama yang menjadi semangat, yang membuat saya tuh surprise dengan bisnis ini, karena dibantu sama para karyawan saya tuh, keluarganya tuh support banget gitu. Jadi saat mereka tahu bahwa karya mereka dipakai sama bapak ini, pejabat itu gitu kan, seseorang ini, influencer, artis itu gitu, jadi mereka bangga gitu loh mereka. Jadi rasanya itu dapat banget di mereka, sehingga mereka rasanya
kita bisa bikin lebih baik, kita bisa bikin lebih banyak Ibu, kita harus semangat gitu. Jadi mereka sendiri yang jadi semangat saya. Karena kalau misalnya tiba-tiba harus lembur atau kita harus pergi keluar di Jogja dan dalam waktu yang lumayan lama itu keluarganya support gitu loh. Keluarganya nggak ngabotin gitu kalau orang Jawa bilang tuh. Itu yang bikin surprise. Ya, ini menarik ini karena biasanya orang kalau kerja itu udah keterpaksaan, tapi kalau ini enggak, Coach ya. Ikhlas, semangat. Malah semangat untuk memajukan perusahaannya. Ini kalau yang jadi bosnya enak nih. Iya, karena Bu Dani di Kiwa ini sistemnya ya bekerja sama, bukan digaji gitu ya. Mungkin ada gaji minimal karena untuk mereka bisa punya batas bawah lah. Tapi sekarang dengan makin meningkatnya pesanan kan penghasilan mereka semakin naik juga. Dan Kiwanya juga semangat untuk membuka pasar karena begitu permintaan itu bertambah, otomatis kan bisnis ini akan terus tumbuh dan pengrajin yang dibantu akan semakin banyak. Ya baik. Nanti apalagi mau hire lagi tadi itu kan. Iya dong. Berarti ini udah kebaca permintaan makin banyak gitu. Insya Allah, amin. Nah, Bu Dani, Pro 3 ingin tahu apa sih yang membedakan Kiwa ini dengan mungkin produk-produk lain ya dari luar negeri ataupun dari dalam negeri soal kulitnya. Karena saya lihat kulit yang ada di Kiwa ini beda-beda, warnanya cukup menarik, ada warna pink gitu ya, kuning, putih dan lain sebagainya. Ya, freeze. Wah, Bu Daninya nge-freeze. Iya, sepertinya sinyalnya. Halo? Ya Bu, lanjut Bu, kedengeran Bu. Bu Dani bisa mendengar saya, Bu? Iya. Baik, kita coba. Jadi gini, dari saya ya, saya mendampingi dan saya melihat keunikannya. Ibu udah nyambung lagi? Ya, silakan, boleh Bu. Bu Dani. Tadi mendengar pertanyaan saya, Bu. Wah, terputus lagi. Jadi gini, pada saat saya lihat warnanya warna-warni, tidak warna umum yang ada di sepatu-sepatu yang di pasaran. Ya, dan solnya lebih tebal dan kelihatan empuk. Apalagi saya yang membutuhkan sepatu untuk mobilitas tinggi. Ini dari kacamata saya sebagai konsumen. Setelah saya pakai, warnanya pas, kulitnya lembut, dan dipakainya enak. Jadi saya jadi merasa, oh iya benar ini kualitasnya bagus. Karena saya juga punya sepatu dari merek-merek yang lain, dan sepatu itu memang kuat gitu ya. Tapi begitu dipakai ada nggak nyamannya. Memang masalah selera. Ya, karena pakai sepatu itu kan bukan cuma nyaman, tapi kalau kita dapat nyamannya, kita dapat modelnya juga trendy kekinian. Wah, ini jadi collection juga kan gitu. Apalagi warna-warni. Penilaian dari coach sendiri udah begitu ya? Ya, itu penilaian dari saya karena saya melihat, Bu, ini menarik nih. Tapi kenapa saya baru tahu kan gitu kan? Berarti kan brandingnya belum maksimal, orang yang tahu juga belum banyak, sehingga pasarnya itu belum tahu banyak. Iya. Ini soal branding, Coach ya. Ini sebenarnya kalau kita memulai usaha, branding seperti apa yang mungkin yang paling awal kita harus lakukan sampai kita punya nama, Coach? Jadi kalau dalam bisnis, branding itu menjelaskan yang namanya identitas paling asli dari bisnis yang kita bangun. Kita bisa jelaskan visinya apa ke depan, misinya, terus nilai-nilai apa yang ada di usaha kita, nilai produknya, itu akan kita kemas menjadi sebuah strategi branding yang kuat. Sehingga orang kalau melihat dari jauh aja produk ini, karena kita bisa jelaskan tadi apa bedanya, apa keunikannya, dia langsung tahu tanpa harus mendekat. Dan inilah ciri khas ya yang membuat sebuah produk itu punya identitas yang kuat tadi. Ya, kadang-kadang orang beli dengan nilai mahal, dia mau, padahal itu harganya mahal sekali gitu ya. Produk-produk yang ngetop sekarang. Karena orang pakai itu, dia bukan beli tasnya, tapi dia beli kebanggaannya. Pasti kelas atas, karena dia pakai merek. Jadi prestisnya. Prestis itu, nah itu branding produk itu udah bagus, dan kita konsisten menjaga kualitas dan mutu gitu ya, sehingga pada saat kita launching produk baru, orang antri.
handphone, mereknya banyak, tapi begitu produk itu muncul dengan produk terbaru, antriannya panjang. Karena orang mau menunjukkan dialah yang pertama memiliki produk tersebut di kelompoknya. Itu brandingnya udah kuat banget. Oh, itu udah kuat banget. Itu nggak perlu lagi banyak-banyak, udah pasti ada omsetnya ya. Kadang-kadang spek tertinggi dengan harga paling mahal, justru begitu dilihat datanya dia yang paling banyak laku. Aneh juga. Jadi. Aneh juga, dikasih produk di bawahnya yang harganya lebih murah, lebih terjangkau, tetap aja dia beli yang lebih mahal. Orang bisa 24 kali bayar tanpa kena bunga. Coach, kita sudah tersambung kembali nih dengan Bu Dani. Bu Dani, bisa mendengar saya, Bu? Bu Dani? Ya, Bu Dani bisa mendengar ya, Bu? Ya. Bisa. Oke, Bu Dani, tadi pertanyaan saya sudah sampai, Bu. Iya, sudah. Oh, ya baik. Jadi tadi silakan, mengenai apa yang membedakan kan dengan kulit di Kiwa gitu kan? Iya. Jadi memang saat ini Kiwa pakai kulit dengan jenis full grain, nubuck, sweat, dan full up gitu. Memang itu pilihan yang kami ambil. Lihat dari permintaan pasarnya memang itu yang paling disukain gitu. Memang betul tadi Coach Getty bilang konsentrasi kami adalah memakai kulit misalnya full grain pun kita dengan milling yang memang udah di kualitasnya itu memang yang lembut gitu, yang memang sudah standarnya itu memang orang Indonesia sendiri itu sebenarnya itu tadi sepatu kulit lokal itu sulit sekali ada di pasar kita karena paradigmanya itu masih terasa keras, terus nggak nyaman gitu kan, terus old fashion, warnanya juga tidak menarik buat mereka tuh begitu. Itu yang menjadi tantangan yang buat kami itu harus bisa dikasih tahu nih, karena kalau mau kulitnya yang bagus ya memang harus harganya beda gitu, karena proses penyamakannya itu lebih lama daripada yang memang kulitnya masih keras gitu kan, memang butuh waktu dan butuh biaya yang lebih banyak di penyamak kulit di tempatnya gitu. Gitu sebetulnya. Oke, jadi ini namanya membeli barang dengan harga yang pas dengan kualitas yang baik, begitu Coach ya? Benar. Iya. Karena kalau kita mau beli sesuatu kan, kalau dia udah enak dipakai, harga udah nggak jadi ditawar karena nggak ada pilihan lain. Seperti yang tadi kita bicarakan pas udah dimati ya, ada brand itu susah jadi ya. Iya. Mau mahal gimana pun dibeli gitu ya. Iya. Nah, Bu Dani, mungkin ini di akhir-akhir acara kita, apalagi mungkin yang ingin Bu Dani capai ya dari target nanti tadi, mungkin seperti ada perkembangan hire karyawan dan lain sebagainya, karena ini sudah mau masuk Nataru, terus juga nanti mau puasa ya kan, mau Natalan, mau Lebaran, ini pasti orang banyak mau beli sepatu juga nih. Apalagi mungkin ingin yang dicita-citakan Bu Dani sampai mungkin di tahun 2025 nanti? Iya, kalau saya sih masih fokus untuk memperluas pasar domestik ya, dan mencoba terus mengamati peluang-peluang dari untuk pasar globalnya itu sendiri. Jadi memang di pasar global beberapa lini itu sudah kami tekuni sekarang, sedang kami jajaki. Ibaratnya tuh semoga aja jalannya itu mulus gitu loh nantinya, karena mereka sudah melihat gitu kan bahwa oh ada barangnya. Ya. Nanti coba kami, saya malah surprise karena selama ini kan tidak pernah melihat kata mereka gitu kan, tapi peluangnya tuh ada. Saya tahu teman-teman saya yang memang membutuhkan barang-barang seperti ini. Nah, itu yang terus saya coba follow up terus, dan coba saya terus di peluang untuk pasar domestik. Harapannya pemerintah juga udah luar biasa ya. Pemerintah di Jogja juga mengajak untuk orang kita sendiri pakai dan cinta dengan produk Indonesia gitu loh. Jadi dorongan-dorongan itu tuh menurut saya itu tali, dan tinggal saya aja tuh memang aktif gitu loh. Kalau Coach Getty bilang kan, ayo Bu gitu, peluangnya di follow up terus gitu kan. Jangan cuma di Jogja aja gitu nunggu yang datang, enggak. Jadi ya memang itu tadi. Sama Coach Getty ini sedikit agak sama Coach Getty tuh ayo gitu. Di-push terus ya. Ilmunya dikasih lagi. Book ada kesempatannya ini Coach Getty. Iya, Coach Getty juga kan bilang
saya punya kenalan gitu kan, ya punya pabrik, mungkin ada beberapa model sepatu yang bisa. Ya, keputus. Aduh, sayang sekali. Kan Bu? Ya, sudah. Iya, gimana Bu? Gimana tadi? Iya. Pabrik Jadi tadi Coach Yeti juga selain itu juga Coach Yeti bukan sekedar pasarnya, ya bukan cuma sekedar pasarnya aja, cuma Coach Yeti juga memberikan banyak sekali masukan, insight buat saya untuk bisa berkenalan dengan yang memang punya bikin produksi yang sepatu yang bisa mass lebih banyak gitu kan, bisa mungkin bisa membuat saya bisa memperkirakan lagi bisa nggak nih diproduksi lebih dengan bekerja sama dengan yang punya pabrik gitu tadi. Ya nanti ada beberapa model sepatu yang saya sudah pertimbangkan dan saya sudah bahas dengan tim bahwa ini sepertinya bisa nih. Kita minta bantuan gitu bisa. Kerja sama gitu. Baik, kalau begitu Bu Ika, terima kasih ya sudah berbagi dengar Pro 3 Bu Dani Ika Suryandari ya. Tapi kita mau dengar dulu nih sebentar closing statement dari Coach Yeti. Coach, kita pengen dengar ini gimana nih supaya Bu Dani ini bisa berkembang lagi mungkin. Ya, jadi siapapun orang yang mau berusaha, Anda tidak harus mempelajari secara menyeluruh bisnis yang Anda mau jalani. Anda bisa bekerja sama. Anda melihat ada peluang besar dari mungkin pengrajin lokal, pengusaha lokal, kuliner rumahan yang mereka cuma sekedar mencari uang untuk kehidupan keluarga mereka. Tapi Anda melihat ini peluang. Tapi jangan dibisnisin gitu loh. Anda bersepakat untuk tumbuh bersama. Karena dengan Anda memiliki kemampuan manajemen yang baik sebagai mungkin pernah di korporasi, Anda pernah bekerja dalam sebuah perusahaan yang besar, coba Anda berkolaborasi sama para UKM ini. Karena mereka butuh orang-orang yang memiliki manajemen pengetahuan bisnis, produksi yang lebih baik. Ya, jangan Anda manfaatkan mereka, tapi dengan bersama-sama Anda tumbuh, mereka juga tumbuh, dan kita akan membangun ekonomi Indonesia yang jauh lebih baik. Karena kita butuh berkolaborasi ke depan. Itu aja dari saya. Semoga Anda sukses semua. Terima kasih Bu Dani. Terima kasih Coach. Terima kasih ya Bu Dani ya. Bu Dani masih bersama kita Bu? Ya, baik. Terima kasih Bu Dani. Sukses untuk sepatu Kiwanya. Selamat malam. Salam sehat. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Coach. Terima kasih Bu. Baik Coach, terima kasih juga. Sama-sama. Informasi kita ketemu lagi minggu depan dengan tema yang berbeda. Saya jadi punya kepikiran untuk jadi pebisnis nanti ke depannya. Sampai saya jadi pebisnis ya. Amin. Tapi yang siaran siapa nanti Coach? Ada lagi anak muda yang akan jadi pebisnis lagi. Baik, kalau gitu demikian talkshow ya singkat kita ini, dialog XBIS kita, energi sukses bisnis, yang temanya cukup menarik. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Coach Yeti dan juga pendengar yang sudah mungkin mendengarkan tadi motivasi-motivasi yang cukup menarik juga. Saya aja jadi punya minat, apalagi pendengar harusnya juga punya minat. Sama-sama kita majukan UMKM yang ada di Indonesia. Saya Fahmi Andrian pamit, Coach Yeti kita pamit Coach. Selamat malam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp40.000. Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional.